Halo Fortuna, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan Mei. Ya, ada apa sih di kalender bulan Mei ini? Gak kalah dengan April yang kita udah lewatin gerhana matahari ya. Karena di bulan Mei ini ada gerhana bulan di Scorpio. Dan gak hanya itu, Jupiter masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Ada Pluto juga yang retrograde di Aquarius dan juga Mercury yang direct. Oke. Nah, kita lihat semua dampaknya apa buat semua zodiak ya. Tapi gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Ya, sehingga ini kan general reading ya, gitu loh. Jadi kalau kalian bisa melihat dari ketiga-tiganya, kalian bisa melihat situasi kalian masing-masing yang sangat berbeda satu sama lainnya. Oke. Nah, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan whatever itu, ya, whatever sign-nya, ya, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Jadi dicekin aja ya. Leo, kita lihat energi kalian ya di bulan Mei ya. Apa yang terjadi pada Leo dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa untuk Leo? Kita buka 9 kartu dengan format piramid kebalik. Lagi-lagi ini general reading, jadi kalau kalian butuh personal reading ya, karena nggak semua Leo adalah sama. Kalau kalian butuh personal reading, di box description itu bawah ada WA gue, kalian tinggal bus gue aja untuk pertanyaan apapun. Oke. Leo, Mei 2023. Energi kalian saat ini, The Hierophant. Tema Leo di bulan Mei, The Hermit. Goal kalian di bulan Mei, The Magician. Obstacles atau rintangan yang kalian perlu hadapi dalam lampaui, The Lovers. Pencapaian kalian di bulan Mei, The Fool. Yang kalian hindari, The Devil. Yang kalian syukuri, The Hangman. Di mana, dari mana, apa, bagaimana kalian dapat support, Death. Saran untuk Leo di bulan Mei, The Empress. Under the deck, alam bawah sadar kalian, The Tower. Alam bawah sadar The Tower. Kalian udah gak sabar untuk melakukan kejutan-kejutan, atau kalian, untuk beberapa kalian ini adalah ada suatu hal yang akan terjadi pada kalian secara sifatnya ngagetin atau mengejutkan. Karena kalau emang itu berasal dari kalian, ya kalian gak sabar, yang gue bilang tadi, kalian mungkin gak sabar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ngagetin, itu mungkin karena sesuatu yang di luar kebiasaan kalian. Ini energi Mars masih di Cancer soalnya. Jadi dengan energi Mars di Cancer kan secara general atau kolektif itu energinya adalah kita mudah bereaksi, mudah ke kompor, gitu. Mudah baper, gitu. Mudah kegodok, ini apa, emosional gitu ya. Nah, tanggal 20 ya, tanggal 20 sampai nggak mau baca, anyway, kurang lebih sebulan setengah deh, kurang lebih sampai Juni atau awal Juli ya, itu Leo masuk ke
apa sih namanya, Mars masuk ke Leo, nah meninggalkan Cancer ya kan. Jadi dah gitu, Leo akan bertindak atau bersikap ya berdasarkan ini apa sih hatinya. Dia akan mengambil sikap pada tindakan yang nggak pandang bulu kurang lebih gitu, dan mungkin sesuatu itu sesuatu yang baru yang bikin kaget orang-orang di sekitar kalian. Energi kalian, the Hierophant, itu energi Taurus sih. Taurus buat Leo itu ada di karir, reputasi, ya, visi jangka panjang kalian ke depannya, ya, reputasi kalian, ya, itu kalian komit dengan apa namanya, dengan visi kalian, status kalian, pernikahan kalian, pekerjaan kalian. Dan karena kita masih di seasonnya Taurus ya, di situ ada matahari, ada Uranus, ada Nornus masih ada di Taurus. Bulan depan dia pindah ke Aries ya. Jadi fokus kalian selama 2,5 tahun terakhir ini memang di situ ya, di reputasi, status, dan karir. Yang kemudian bulan depan akan geser ke Aries, itu artinya bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Anyway, kalian membangun reputasi kalian saat ini, status kalian, stabilitas ya, stabilitas kalian dalam sosial ya, entah itu reputasi, melalui karir ya, bahkan pernikahan kalian sendiri, membangun visi kalian ke depan. Dan Merkuri juga retrograde di sana ya, di Taurus. Jadi kalian diminta mengevaluasi energinya, bukan yang diminta, maksudnya kalau sebaiknya kalian manfaatkan untuk mengevaluasi lagi visi kalian ke depannya itu bagaimana, reputasi yang kalian ingin lagi bangun itu seperti apa ya, arahnya sudah sesuai atau belum ya kan, karir yang kalian lakukan itu bagaimana ya, karena Merkuri itu tentang mindset, persepsi, intelektual juga ya, komunikasi kita di Taurus yaitu tentang nilai. Gak hanya itu, New Moon di Taurus tanggal 19 ya, tanggal 19 New Moon di Taurus. Jadi kalian mungkin Merkuri direct di Taurus tanggal 14 ya, tanggal 14 Mei. Jadi setelah kalian setelah kalian mengevaluasi lagi persepsi kalian, bahkan visi kalian, status yang kalian bangun gini gitu ya, dengan New Moon, energi New Moon tanggal 19 Mei, kalian akan tertrigger untuk mempunyai hasrat atau persepsi nilai baru yang kalian ingin kembangkan ya, dengan energi New Moon di Taurus. Oke. Tema kalian bulan Mei ini The Hermit, merenung, refleksi, introspeksi, mencari jawaban dari dalam diri ya kan? Tentang nilai-nilai kalian. Kalian ini energi Virgo buat Leo di mana, di rumah kedua, tentang materi, tentang nilai, tentang apa yang berharga buat kalian atau bernilai buat kalian, entah itu properti, entah itu keluarga, entah itu anak ya, entah itu pekerjaan kalian mungkin ya kan? Dan rumah kedua itu secara sejatinya, secara originalnya itu rumahnya Taurus ya kan. Tentang nilai-nilai itu sendiri. Oke, jadi kalian lagi lebih banyak refleksi ya, introspeksi.
goal kalian di bulan Mei adalah The Magician. Energinya Merkuri lagi retrograde di Taurus, dan tanggal 14 Mei dia direct. Jadi setelah evaluasi itu ya, ada new moon di Taurus, jadi kalian akan lebih oke, gue mau gini gitu. Itu energi kalian di bulan Mei ini ya. Nah, obstacles atau rintangan yang kalian perlu hadapi atau lampaui itu adalah the lovers, energi Gemini ya. Venus masih ada di Gemini saat ini ya, dan dia masuk ke Cancer itu tanggal 7. Nah, Gemini buat Leo itu ada di mana? Ada di lingkungan sekitar kalian ya, dimanapun kalian berada, dimana kalian lebih sering berada ya, entah itu di rumah berarti artinya keluarga ya. Entah itu pertemanan, network ya, medsos itu termasuk aspirasi kalian ya, teman-teman kalian ya. Ini kalian diminta untuk kalian diminta untuk berkaca, dalam arti apapun yang kalian lakukan pada diri kalian sendiri, kalian lakukan juga pada orang lain. Energi itu sifatnya dua arah ya. Apapun yang di sekitar kita itu hanya reflektif dari kita sendiri. Bagaimana kita melakukan ke orang lain, kita lakukan pada diri kita. Apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri, kita lakukan juga pada orang lain. Jadi berhati-hatilah. Makanya perlu self love. Karena semua yang di luar itu hanya representasi dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita selalu mengorbankan diri kita sendiri, pada sejatinya sebenarnya walaupun tidak terlihat ya, kita mengorbankan orang lain juga dengan hal ilusif. Venus di Gemini. Nah, Venus masuk ke Cancer itu buat Leo itu di rumah ke-12. Venus itu tentang apa sih? Tentang keharmonisan, relationship dengan sesama ya. Relationship dengan sesama, dengan sama manusia maksudnya. Juga tentang value, money. Itu Venus. Venus masuk ke Cancer itu udah di luar kuasa kalian. Karena Cancer di rumah ke-12. Sifatnya spiritual, bukan materi lagi. Bagaimana kalian kalian di luar kuasa, jadi rumah ke-12 kegelapan, ketidaktahuan. Bagaimana kalian, jadi obstacles atau rintangan kalian adalah bagaimana kalian dealing, menghadapi ketidaktahuan dalam berrelationship. Karena itu memang kita bicara tentang Venus, energi Venus ada di situ. Kita lagi bicara tentang Venus, relationship ke depannya atau bagaimananya, tentang future itu sendiri kita tidak tahu. Bagaimana kalian dealing dengan yang kalian tidak ketahui. Karena rumah ke-12 itu juga tentang karma ya, alam bawah sadar. Jadi juga tentang hal-hal yang di luar kuasa kita. Mampukah pencapaian kalian? The Fool. Mulai aja. Apapun nanti resikonya, hadapin aja gitu. Pencapaian kalian adalah dengan memulainya. Yang kalian ingin mulai aja. Jangan khawatir. Kuatkan kepercayaan dan keimanan kalian sendiri tentang segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yang di luar kuasa kita. Tapi kepercayaan, keyakinan pada diri kita itu harus dibangun tetap. Ini energi Aries ya, The Fool. Buat Leo itu ada di bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian.
tentang segala perbedaan yang ada. Karena Aries buat Leo itu ada di rumah ke-9. Perbedaan apapun, budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, jarak, foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru buat kalian. Tentang hukum. Di Aries ada Jupiter ya. Masih ada Jupiter. Jupiter masuk ke Taurus tanggal 16. Jadi kayaknya buat Leo nih ya. Kalau kalian mampu melampaui batasan-batasan kalian dalam menerima atau menghadapi perbedaan-perbedaan itu, ya, atau untuk memulai sesuatu yang baru, ya, entah itu sifatnya untuk karir, reputasi, status, whatever. Yang di luar kuasa kalian tentang tomorrow, what future will bring, gitu. Tentang apa yang masa depan bagaimana masa depan itu, ya kita bisa hadapi dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita penuh dengan ketakutan, kita tidak akan pernah melangkah, kan gitu. Dan terus future-nya mau jadi apa ya, tetap kayak gitu. Lakukan, dari situ kita membangun. Kalau kita tidak melakukan, dan kita pun tidak akan membangun apapun. Ya, sini adalah kemampuan kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, ketidaktahuan kalian atau ketakutan kalian. Dan kita lanjut ya, karena Jupiter masuk ke Taurus, karir, status, reputasi yang kalian bangun, dan komitmen yang kalian bangun sendiri ya. Ke depan visinya kayak gimana ya. Gue lanjut ke kartu ke-6 ya. Apa yang kalian perlu hindari, apa yang kalian hindari? The Devil, ketakutan, kecemasan, paranoia yang menghambat kalian untuk melakukan perubahan, untuk selalu stay di zona nyaman. The Devil, toxic, ketergantungan. Itu energinya Capricorn. Yang mana buat Leo itu adalah dalam rutinitas dan keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian yang sudah sangat mengakar. Kalian gak mau memulai sesuatu yang baru karena ntar takut gini, ntar takut gitu, ntar ini. Anyway, apa yang kalian syukuri? The Hangman, ketergantungan, delay, keterlambatan, gantung ya, ketergantungan itu. Padahal itu di sisi negatifnya itu adalah pengorbanan diri sendiri, karena kita membohongi diri kita sendiri ya. Apapun pengorbanan yang kita lakukan, sehingga delay, keterlambatan itu jadi sesuatu yang kita syukuri. Positifnya adalah bersama dengan itu, dalam berproses kita juga bisa lebih mengerti ya, memahami sudut pandang yang berbeda. Ini energi Pisces, dan di Pisces itu ada Saturn dan Neptune. Saturn itu segala hal yang sifatnya membatasi kita, karma duniawi, yang membuat kita disiplin dan tanggung jawab. Bersama dengan Neptune itu yang membangun mimpi-mimpi kita. Saturn bersama dengan Neptune itu yang selalu ingin energi Saturn bersama dengan Neptune itu ngefilter semua mimpi-mimpi dan visi-visi kita ya. Mana yang realistis, mana yang enggak, yang bisa jadi nyata atau enggak, itu Saturn. Dan Pisces itu segala sesuatu sifatnya spiritual atau beyond ya. Nah, Pisces buat Leo itu ada di bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang milik bersama. Mau joint venture, mau properti, mau warisan, sex, intimacy ya. Mau itu finansial. Kalian mensyukuri ketergantungan yang kalian miliki.
nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk. Buat gue gimana kaliannya aja. Setiap orang berbeda ya, nggak semua Leo sama. Dimana kalian akan mendapatkan support, dari mana, dimana, bagaimana, apa kalian akan mendapatkan support. Kalian dapat death. Tinggalkan semua yang sudah tidak selaras satu frekuensi dengan kalian. Buat apa nyiramin yang udah mati? Energinya Scorpio, gerhana bulan di Scorpio ya. Dampaknya itu 6 bulan sampai 6 bulan ke depan sampai kita ketemu lagi dengan gerhana. Gerhana bulan konotasinya adalah seperti purnama itu sendiri, release, letting go, accept what it is, terima apa adanya, segala sesuatu yang datang kepada kita sebagaimana adanya, tanpa berasumsi positif atau negatif. Terima aja. Bulan itu energinya adalah yin, feminin, menerima. Kadang untuk menerima itu kita harus release ekspektasi kita, mindset kita. Bahkan release, letting go ya. Scorpio ya, gerhana bulan di Scorpio buat Leo itu ada di mindset, persepsi, intelektual, komunikasi. Dan karena Scorpio di rumah ketiga buat Leo ya, itu juga tentang local travel. Tinggalkan, make a distance. Ini kayaknya ada yang belum move on nih dari tahun lalu. Lagunya energinya masih sama, esensinya, maaf kalau gue ngomong. Saran untuk Leo, kayaknya gue gak capek-capeknya gue ngomongin baca kartu yang sama-sama loh. Maaf ya Leo ya. The Empress sarannya, kalian siap melahirkan, menciptakan keadaan, kondisi, situasi yang baru. Itu energinya Venus. Venus masuk Cancer tanggal 7 Mei. Jadi do it. Gue gak mau lanjut lagi, gak mau berpanjang lebar lagi. Langsung kita ke kartu terakhir, Lenormand ya. Fokus Leo di bulan Mei 2023. Fokus Leo di Mei 2023, satu kartu aja. Sudah ku tebak, mais takut. Mais itu bukannya takut, mais itu tikus gitu loh, maksudnya jadi takut. Ya, ini dia pencuri, thief ya. Pencuri. Dia mencuri ketenangan kalian dengan keraguan-raguan kalian, kecemasan kalian. Ya itu dicuri semua. Gak jauh beda dengan the devil. Oke, Leo, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.